bukan masalah yang prinsip. Dia adalah masalah fikih, masalah-masalah waqiah yang isu-isu semasa. Memang ada kaidah fikih, ada menyebutkan kaidah fikih itu takhayyur ahkam, takhayyur amkinah wa azminah. Hukum ini dia akan berubah. Hukum fikih masalah hukumnya furu', hukum isu-isu semasa. Dia akan dapat berubah sesuai dengan mengikut perkembangan zaman dan perkembangan waktu dan mengikut keadaan dan tempat. Sungguh pun demikian, di sana ada beberapa batasan-batasan ataupun kriteria-kriteria sama ada sesuatu hukum itu dapat berubah ataupun sebaliknya. Dan itu memerlukan satu kajian yang mendalam. Apa yang penting bagi saya adalah secara pribadi. Kalau kita dulu sudah nampak ya, sebab yang tahu yang yakin tentang keadaan hukum itu adalah diri kita sendiri. Jangan kita mengamalkan sesuatu yang kita tidak yakin. Misalnya kita tak yakin bahwa pemindahan organ ini adalah boleh. Jangan kita paksakan. Akan menjadi tidak baik. Jadi kita yakini apa yang kita amalkan apa yang kita yakini. Persoalannya ditanyakan tadi, adakah mereka itu ulama ataupun ulama? Gitu kan? Ya. Satu yang saya ragukan ialah pemindahan organ ini diambil dari orang yang koma, macam mati belum mati itulah. Itu mati mati otak. Ya. Jadi dari segi kita orang Islam, masa ada juga terjadi dengan Allah SWT orang yang tak koma beberapa tahun. Bukan di sini mungkin tidak ada yang boleh dengan sendiri boleh sadar kan. Jadi bagaimana kita nak pastikan ini sekarang kan, adakah itu sebagai kematian yang hakiki ataupun mati yang sementara. Jadi adakah kita diperlukan dalam soal ini? Karena dokter siapa kan kita pun tahu. Itulah perlunya orang Islam harus ada yang pandai jadi dokter. Ya, tahu betul-betul orang itu sudah mati hakiki ataupun mati yang belum hakiki. Pakar ini memang pakar, tapi pakar dalam kesihatan mungkin orang dia lebih canggih daripada kita. Tapi kalau orang kita ni kadang-kadang kita ambil doktor pakar kan, semua cakap doktor pakar kan. Jadi pakar dari segi dia memang sains lah, kita yang boleh melihat. Tapi dari segi keislaman kita, adakah kita boleh terima apa yang dia katakan? Padahal kita dah tahu bahawa mati otak tu bukanlah mati yang sebenarnya yang kita tahu. Pasal ada kejadian boleh terjadi sehingga orang yang mati itu boleh sadar balik kan. Memanglah itu satu dalam satu juta ataupun berapa banyak kan. Itulah unsur pandangan ya, kita balik pada keyakinan. Ini masalah-masalah yang tidak prinsip, masalah yang bukan usul ya. Kalau kita yakin benda ini banyak benda-benda cacatnya, apa ya? Saya rasa mungkin pihak ulama sendiri juga belum sampai mewajibkan. Tapi soalnya kadang pemimpin kita yang sudah ulama lah yang sekarang kan, dia tidak macam kata orang tu ikhlas lah dalam mengetengahkan perkara ini kepada orang Islam sendiri kan. Biar mereka mungkin dia 65% ataupun 55% pada pihak yang hendakkan kita, yang lagi 45%. Ya, jadi dia asyik kita ni asyik ditolak-tolak, disuapkan masuk otak kita tak nak makan pun dibuka mulut kita, tolak ke dalam. Jadi kita ni macam mana? Jadi adakah kita mesti nak ikut mereka nanti biar mereka jawab lah ya. Sebenarnya ada sangat penting bagi kita, bagi orang bawah, orang kecil. Kita yakin, kita tak yakin, jangan paksakan. Sebab kalau kita memaksakan sesuatu di luar keyakinan, itu akan banyak masalah. Was-was banyak masalah. Itu yang harusnya kita beri penerangan kepada yang belum habis tadi tak? Itu soalnya pada diri kita memang tidak kumpul, kita tak ada. Ya, pada ahli keluarga ada masalah. Orang yang 40% selalu yang selalu dia dalam. Pada ahli keluarga ni sekarang semuanya
itu hari yang saya tanya kepada orang, relakah Anda ya ginjal Anda itu diterima kepada Gus misalnya? Saya tanya. Karena sekiranya dia sudah ditetapkan oleh dokter misalnya, ah, ini dia akan mati 2 tahun lagi. Tapi dengan ginjal Anda, dia masih hidup 5 tahun lagi. Setiap tahunnya dia bunuh sekian ribu orang. Bermakna balance-nya itu Anda lah yang membunuh. Ada share. Ini contoh lah. Jadi kita kena pikir sendiri kadang-kadang. Dan seperti ini kita perlu pikir juga. Tapi kalau misalnya seorang ulama yang memang dia banyak bermanfaat kepada masyarakat kepada umat Islam, saya rasa kita derma lagi digalakkan. Nah, ini pikir sendirilah. Jadi pada saya lah tidak adil kes pemindahan organ ini. Kita hanya bercakap dari tinjauan segi kemanusiaan saja. Itu intinya begitu. Maksud saya intinya begitu, tanpa mengambil kira faktor-faktor yang lain termasuk faktor-faktor kemaslahatan umat Islam. Paham tak? Nah, itulah. Tanya. Al-Fatihah. Allahumma shalli